Lalu ia berkata-kata. Renungan Sileo Senin 24 Juni 2024, Pekan Biasa ke-12. Pembacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66 dan ayat 80. Tibalah waktunya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama ayahnya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus diberi nama Yohanes." Kata mereka kepadanya, Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. lalu mereka memberi isyarat kepada ayahnya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu pun bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai hari ketika ia harus mendapatkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Lukas bab 1 ayat 64. Pengalaman Zakaria menjadi bisu sungguh tidak mengenakan. Ketika orang lain tidak mudah untuk mendengar apa isi hatinya, dan mungkin jadi salah mengerti arti dari tulisannya. Tapi semua itu ada waktunya. Dan tatkala Tuhan telah menyatakan waktunya cukup untuk Zakaria diam, tidak dapat membantah lidah, dan waktunya tepat untuk ia mengemukakan pendapatnya, ia pun diizinkan mengungkapkan apa yang harus ia katakan, yaitu pesan yang dititipkan Tuhan. Pesan Tuhan harus disampaikan, apapun akibatnya. Dicemooh, dipertanyakan, ditentang, ataupun ditolak. Mungkin demikian juga halnya dengan aku. Belum saatnya bagiku untuk menjadi pewarta mimbar. Kapasitasku masih sebatas tulisan saja. Selain masih banyak yang harus aku persiapkan, waktuku saat ini adalah bersaksi lewat tulisan. Apapun caranya, baik dalam bentuk bicara, tulisan, gambar, atau lainnya, aku tetap harus bersaksi, menyaksikan secara pribadi setiap momen mulia yang Allah izinkan nampak nyata hidup di dalam kehidupanku. Karena aku telah diselamatkan, maka aku harus bersaksi akan kasih-Nya. Mewujud nyatakan talenta yang telah diberikan oleh Allah untuk bersaksi dan menyampaikan kabar baik tentang kerajaan Allah dan kerahimannya.
Doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur karena telah Engkau atur untuk aku bersaksi lewat tulisan. Bantulah aku agar tulisanku cukup jelas dan menggambarkan secara hidup kasih dan kuasa-Mu yang nyata. Pakailah aku sebagai alat-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Et Maiorem Dei Gloriam.